Oke, kita lanjut ke materi 7, objek dan model. Kita hapus semuanya yang sudah kita kerjakan di video-video sebelumnya. Ini hapus. Kemudian class helper juga kita hapus ya. Ini isinya cuma metode-metode aja. Mana hapus tuh? Delete. Oke. Printernya juga kita delete. Nah, sekarang kosong. Kita nggak ngomongin objek dan model dulu nih. Kita bahas tujuannya dulu. Kita mau ngapain. Sekarang kita mau ngeprint ya. System out dot print sebuah string ya. Stringnya kata-katanya gini. Misalnya Angga ya. Terserahlah kalian mau pakai nama siapa. Atau Panjul dah, si Panjul kita bawa lagi. Panjul yang berumur 25 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, memiliki wishlist. Oke, kita ngomongin wishlist. Wishlist itu yang ada di e-commerce kan. Kalau kita pengen beli sesuatu tapi nggak punya duitnya, pengen doang, terus kita lopein, masuklah ke wishlist gitu. Daftar produk-produk yang pengen kita beli, jadi duitnya belum ada. Oke, memiliki wishlist di antaranya misalnya diantaranya laptop, apalagi ya. Kalau cowok biasanya suka apa sih kalau nge-wishlist? Monitor, oke, misalnya ya PS4, 3 cukup, 4 deh, satu lagi. Apa ya? Cowok sukanya apa ya? Nah, kan gue cowok. Oh, ini celana chino. Ya, celana chino. Lagi ngetren nih katanya. Ya, beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, ada nggak sih di kalimat ini yang kita bisa keluarin jadi sebuah variabel? Ada ya, contohnya si Panjul. Berarti kita ganti jadi string name sama dengan Panjul. Terus kita kita hapus ganti dengan name plus yang gitu kan. Apalagi nih yang bisa kita keluarin? Umur. Nih ada angkanya. Berarti kita keluarin integer age sama dengan 25. Berarti ini kita bisa hapus, kita bisa ganti. Kita tutup dulu stringnya, kemudian tambah. Yang ini juga tambah, kemudian buka lagi kutipnya. 25-nya kita ganti dengan age. Tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki bisa kita keluarin ya, jadinya gender. String gender sama dengan laki-laki. Kita tutup stringnya, kasih tambah. Di sini kasih tambah, buka lagi stringnya. Oke, sip. Laki-lakinya kita ganti dengan gender. Memiliki wishlist diantaranya laptop, monitor, PS4, celana chino. Masih ingat ini apa? String array. Oke. String array wishlist sama dengan, langsung aja kita tulis di sini wishlistnya.
Ctrl X. Di sini plus wishlist. Oke, masukin ke sini. Paste. Kita masing-masing dijadiin string. Laptop kita jadiin string. Monitor kita jadiin string. PS4 jadiin string juga. Salana Chino jadiin string juga. Kita coba print. Apa jadinya? Oke. Panjul yang berumur, nah ini kita gedein nih. Panjul yang berumur 20. Oh, ini kurang spasi. Oke, kita tambahin spasi. Tahun dan berjenis kelamin laki-laki, ini juga kurang spasi. Memiliki wishlist diantaranya. Waduh, ini nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di print. Kriwel-kriwel si string array. Wishlist. Nah, jadi gimana dong caranya ngeprint si wishlist? Kita bikin sebuah metode buat dapetin stringnya, ya. Atau di sini ada nggak sih wishlist dot join? Oh ya nggak ada. Wishlist dot to string. Coba ya. Enter. Enter. Run. Ya, nggak bisa. Berarti kita bikin metodenya. Kita bikin sebuah variabel namanya wishlist string atau wishlist display lah ya. Wishlist display sama dengan kita tulis dulu nama metodenya. Oke, kita tulis dulu nama metodenya get wishlist display. Sebenarnya apa aja namanya, cuman gue biasain ngasih nama metode itu yang deskriptif gitu. Get wishlist display, masukin array-nya wishlist. Tutup pakai semikolon. Block alt enter. Create method get wishlist display in main. Enter. Ya, kita bikin metode di sini aja. Kalau ada kotak merahnya, enter. Ada kotak merah lagi, enter. Ini enter aja. Wishlist namanya, oke, sip. Return null, ya. Terus string wishlist display sama dengan string kosong for, ya, masih ingat for? Kita pakai for in apa for each? Gue masih belum nyari lagi. Sama aja lah. String, oke, item, di dalam apa? Di dalam wishlist. Kurung buka, kurung tutup. Wishlist display sama dengan wishlist display plus spasi. Kasih spasi nggak? Nggak, kasih koma. Koma, spasi. Ada yang salah ya? Oh, itemnya belum. Item plus. Nah, ini. Concatenation plus in loop katanya dapat warning. Pakai string builder. Oh, kalau pakai string builder jadinya gini. Nggak usah dulu ya. Biar kebayang dulu aja. Nggak apa-apa. Lagian nggak error, cuma dapat warning doang. Wishlist display-nya ini, kemudian kita return si wishlist display. Nah, sekarang yang kita print di sini bukan wishlist, tapi wishlist display. Kayaknya bakal lama nih videonya nih. Sabar ya, gue harus jelasin bertahap. Oke.
Panjul yang berumur 25 tahun dan berjenis kelamin laki-laki memiliki wishlist diantaranya laptop, monitor, PS4, celana chino. Koma terakhirnya masih ada. Cara ngilanginnya. Nah, yang terakhir kan dapat dua karakter ya. Kita hilangin aja dua karakter itu. Wishlist display dot substring. Nah, substring itu buat ngambil string. Apa buat ngilangin ya? Kayaknya buat ngambil deh. Substring begin. Yang mana yang mau kita ambil? Yang mau kita ambil dari 0, dari indeks ke 0 sampai ke indeks terakhir. Indeks terakhirnya adalah wishlist display dot length. Berapa nih? Min 2. Kita coba dulu aja ya. Resultnya di ignore. Nah, jadi ketik substring ini nggak bisa langsung mengubah si wishlist display, harus dimasukin ke dalam sebuah variabel. Cara gampangnya, letakkan kursor di akhir di sini, kemudian tekan Ctrl Alt V. Nah, jadinya dapat variabel baru. Kita kasih nama variabel baru ini item list aja deh, langsung ya. Harusnya sih wishlist display ya. Kita tuker deh. Ini item list, ini item list, ini item list, ini item list, ini item list. Lebih enak pakai refactor sih. Cuman ini satu-satu aja biar kelihatan. Ini. Nah. Tapi dapat error. Redundant katanya karena setelah di store ke dalam variabel malah langsung di return. Kenapa nggak sekalian aja return gitu? Ya udah gini aja lah ya. Kita coba jalanin dulu. Gue juga nggak tahu nih bener apa enggak. Harusnya celana chino. Oh, titik kali ya. Titik. Harusnya kita tambahin titik. Nah bener. Celana chino terus kita tambahin titik. Ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, wishlist display. Wishlist display. Apa langsung aja ya? Pelan ini gimana sih? Return kan udah dikurangin tuh. Ketika udah dikurangin plus. Oh, titiknya di sini aja. Sorry salah gua. Ini udah benar metodenya. Titiknya di sini. Titik. Nah, kayak gitu. Oh, kurang tambah. Oke, kita coba jalanin. Mantap. Nah. Oke, kita udah bisa ngeprint. Masalahnya sekarang yang ada di e-commerce itu ya usernya bukan cuma si Panjul. Bayangin e-commerce tapi usernya cuma si Panjul gitu. Bangkrut itu e-commerce. Pasti banyak dong. Ya, pasti banyak. Ini masukin sini aja. Ini kita kasih komen si Panjul. Pasti banyak dong usernya. Kita copy. Semuanya di sini kita copy, paste, gitu kan? Di sini ada si Otong misalnya, age-nya 23, gendernya laki-laki, dia pengen dan lain-lain gitu. Kan nggak enak ya liatnya ya. Kita copy lagi, kalau ada user lain copy lagi. Otong, gitu. Ada user lagi, copy lagi. Nah, ketahuan kan? Berarti kita butuh sebuah template buat menampung data user. Yang user itu masing-masing punya name, age, gender, dan wishlist. Oke? Dari situlah kita bermain model.
atau dari model itu kita bisa dapetin objek user, model user, kita bisa dapetin objek user, dan disitulah baru bisa dapat definisi dari kelas. Kita coba bikin kelas buat menampung template-nya si user. Berarti klik kanan di klik kanan di package-nya, new, Java class, kasih nama user. Enter, dapat kelas namanya user. Terus tadi, sebelumnya kita bikin kelas tapi isinya kan metode. Nah, kelas itu nggak cuma metode isinya, bisa juga ada properti istilahnya, properti atau atribut. Properti itu yang menyimpan data-data terhadap si kelas yang mau kita pakai. Nah, data-datanya itu ada di sini ya. Klik kanan di user main, kemudian split vertically. Nah, biar kita bisa lihat samping-sampingan. Butuhnya name, string name. Nah, langsung tutup, nggak usah kita masukin, langsung tutup aja, karena ini template doang. Integer, age, kemudian gender, gendernya itu string, gender, kemudian wishlist, itu string array, wishlist. Nah, sekarang kita udah punya kelas user. Apakah sudah bisa digunakan? Kita cek ya. Cara makainya gini. User, terus kasih nama nih. Nama variabelnya user1, gitu ya. Karena kita mau bikin beberapa user nanti. Sama dengan new user. Oke, kelihatan? Ini kita kesini dulu. New user, kurung buka, kurung tutup, tutup. Pakai semikolon. Ini kalau ngelihat new, kemudian sebuah kelas, ini artinya menginstansiate sebuah objek. Oke. Ngebikin sebuah objek, namanya user1, kelasnya user. Oke. Tapi si user1 ini baru cuman template doang nih di sini. Ya, belum punya datanya, name-nya masih kosong. Kita pengen namanya si Panjul. User1 dot name sama dengan Panjul. Nah, kayak gitu. User1 dot age sama dengan 25 si Panjul ya. Kemudian user1 lagi dot gender sama dengan laki. Lagi user dot wishlist sama dengan, nah ini kita copy aja. Copy, paste. Wah, error. Array initializer is not allowed here. Gimana cara benernya? Add new string. Nah, ini karena ya beda kelas ya, makanya harus pakai new string. Nah, sekarang ini kita komen dulu biar nggak di-execute. Nah, name ini sekarang error kan? Berarti kita masukinnya apa dong? Biar nggak error. Yang punya name siapa? Yang punya name adalah si user1. Berarti user1 dot name. Kemudian di sini user1 dot age, ya kan? Kemudian kepanjangan ya. Bisa gue enter nggak ya? Sebentar. Coba di enter. Oh, bisa. Ini coba kita enter lagi. Enter.
Oke. Enternya disama dengan deh. Sama dengan. Nah, oke. Name yang berumur, user age, kemudian gender, user 1.gender, dan wishlist display. Nah, wishlist display-nya belum nih. Wishlist display-nya berarti kita bikin metode di dalam si user. Caranya user1.get wishlist display. Oke. Kan error nih. Block, alt enter, create method get wishlist display in user. Oke. Ini kita hapus, di sini aja bikinnya. Nah, kita masukin ini nih, get wishlist display ini, kita masukin kodenya aja, Ctrl C, Ctrl V, dapat nggak? Ini error kenapa? Karena void. Oh ya, jangan yang void, berarti kita masukin ganti jadi string. Oke, mantap. Wishlistnya dipakai yang ini ya. Kita coba, berarti ini kita cut, masukin di sini. User1.get wishlist display. Nah, berarti ini kita hapus saja ya, karena udah nggak butuh. Kita coba jalanin. Wah, udah 21 menit. Kayaknya emang bakal lama ini. Oke, bisa ya. Panjul yang berumur 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki wishlist diantaranya laptop, monitor, PS4, celana chino. Oke. Ini tutup dulu. Sekarang kalau mau bikin user 2, ini copy, paste. Berarti namanya user 2, ya kan? Ini juga user 2. Ini user 2. Ini user 2. Ini user 2. Namanya Otong. Kemudian age-nya 23. Kemudian ya gendernya laki-laki. Wishlistnya si Otong ini lebih pengennya misal sepeda gitu. Kemudian TV ya, TV yang 200 inch misalnya. Gede banget ya. Terus nggak mau dia PS4 udah ketinggalan zaman, dia maunya PS9. Dan dia maunya apa nih? Dumbbell misalnya ya. Dumbbell yang 90 kilo. Dumbbell ngangkat. Oke, berarti kita ngeprint lagi dong punya si Otong ini. Ctrl C, enter, paste. Berarti ini user 2, kemudian ini juga user 2. Oke, kita coba jalanin. Oh, Panjul yang berumur 20 tahun, blablabla, wishlist diantaranya. Oke, udah bener ya. Udah bisa, tapi apa ya? Oke, sekarang kita jelasin dulu sesuai judulnya, konsep, objek, dan model. Kita bikin sebuah kelas namanya user. User punya properti-propertinya. Selain itu, si kelas user juga punya satu objek ya buat membuat display dari wishlist. Karena string array itu nggak bisa langsung di print.
Dari sini udah bener. Modelnya tuh ini disebut model. Biasanya orang-orang bikin sebuah package baru, kemudian dikasih nama model. Kemudian user ini dimasukin ke model. Refactor. Show conflict, ini continue aja lah. Nah, error lagi. Nggak apa-apa, ini dijelasin dulu. Jadi, model itu isinya adalah template-template objek. Nah, tergantung dari aplikasi yang mau kalian bangun. Misalnya e-commerce, berarti nanti dia punya model namanya user, ya kan? User ada name, ada age. Kemudian pasti ada model namanya produk, ya kan? Produk juga nanti punya nama, punya speknya apa, misal deskripsi, fotonya apa, itu masing-masing ada tuh nanti produk. Kemudian apalagi nih kira-kira kalau di e-commerce? Order history, ya. Order berarti the order tanggal sekian, usernya ini, produknya ini. Nah, semua data-data itu disimpan di store dalam sebuah template-template yang disebut model. Dari model itu kita bisa menginstansiate sebuah objek. Ya, objek itu ini. Jadi ini kelasnya, ini modelnya. Objeknya adalah si user 1. User itu modelnya, user 2 itu objeknya. Oke, kebayangkan mana objek, mana model. Dan sekarang definisi si kelas juga udah sedikit terbayangkan. Jadi kalau kita buka Google, ya, what is a class in Java definition? Jadi, everything in Java is associated with classes and objects, along with its attribute and method. Oh, ada atributnya, ada metodenya juga. Di kehidupan nyata, mobil itu sebuah objek. Mobil punya atribut seperti berat dan warnanya. Kalau metodnya, metode itu apa yang menjadikan si mobil itu hidup, gitu ya. Misalnya drive, maju, brake, ngerem. Jadi a class is like an object constructor. Template, blueprintnya buat membuat objek kayak gitu. Ini error. Kenapa error? Karena penulisan model di sini agak kurang pas, ya. Tadi user ini ada di package Angga Studio. Class main ada di Angga Studio juga di package yang sama. Sehingga akses modifiernya itu aman-aman aja, nggak perlu akses modifier. Karena dalam satu package itu bebas ngambil sebuah data, ngambil sebuah properti. Karena di sebelum string, kita kan nggak menulis akses modifier. Seperti yang video sebelumnya dibilangin, kalau nggak ditulis akses modifier secara default, dia adalah private. Tapi private-nya itu package private. Jadi selama dalam satu package, itu masih bisa diambil. Sekarang masalahnya, si user, kelas user, tadi kita pindahin ke dalam package model. Sehingga kelas main dan kelas user udah beda package-nya. Makanya di sini error. Terus gimana dong cara penulisan supaya bisa diakses? Berarti si string name ini seenggaknya kita tulis public. Tuh, berubah kan? Si age kita juga tulis public. Gender kita bikin public. Dan string array-nya ini juga kita bikin public. Maka bisa dipakai. Tapi ini juga masih belum tepat penulisannya. Seharusnya ditulisnya private. Ya.
Jadi setiap properti itu sebaiknya private biar nggak bisa diakses dari package yang lain. Tapi kalau private berarti ini salah dong, nggak bisa diakses. Ya, nggak bisa diakses. Berarti kita harus pakai cara lain untuk mengakses data name, age, gender ini. Caranya bikin setter getter. Setter itu gini. Ini kita tutup dulu. Dan ini kita gedein, ya. Oke. Ini close aja dulu kali ya. Nah, sip. Name ini private. Nggak bisa diakses di luar package. Berarti kita harus pasang setter. Setter itu apa sih maksudnya? Setter itu buat ngeset datanya. Ini kan name-nya asalnya kosong. Kemudian kita set. Nah, setternya itu harus public baru. Set name. Nerima apa? Harus nerima sebuah string namanya name. Name. Oh ya, void. Karena nggak nge-return sebuah value. Void. Name yang ini. This ya dot name sama dengan name. Apa sih ini name kebanyakan? Maksudnya adalah name yang ini yang didapat dari metode setName itu nanti ada di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam name yang di sini punya kelas user. Jadi name yang ini bukan punya siapa-siapa, dia adalah kiriman. Name kiriman ini disimpan di dalam name punya si user. Kenapa sih harus pakai this? Karena namanya sama. Kalau nggak pakai this, bingung nantinya. Tuh, dua-duanya abu-abu. Sebenarnya ini kita bisa ganti namanya jadi new name. Ini juga new name. Nah, kalau gini nggak bingung. New name ini bukan punya siapa-siapa, tapi si name ini yang warna ungu adalah punya si user. Tapi biasanya ditulisnya sama. Ini name, kemudian name kiriman ini disimpan di this.name. This itu mewakili kelas user. This name. Name punya kelas ini loh, gitu maksudnya. Nah, ini setter. Oke, kita buka lagi si main. Kita split lagi. Oke, di sini ada method name. Berarti di sini kita nulisnya enggak user.name sama dengan Panjul, tapi user1 dot set name. Kita set namanya jadi si Panjul. Nah, kayak gini. Oke, ini setter ya, dibilangnya setter. Berarti yang age, gender, wishlist juga harus ada setternya. Tapi sebelum kita nulis setter buat yang lain, kita tulis getternya dulu. Di sistem outprint ini, kita mau ngambil data name dong, karena udah di set. Berarti di sini harus kita get. Betul sekali. Berarti kita bikin nama method get name. Nggak usah kasih parameter apapun, karena dia cuma ngambil. Berarti di sini get name, log, terus alt, enter, create method get name. Loh. Bener ya? Kok bolehan sih? Ini apa? String. Enter. Balikinnya 0. Jangan balikin 0, tapi balikin this.name. Oke. Nah, nih lihat. Tadi kita bikin set name, sekarang kita bikin get name. Ngesetnya itu berarti harus ada kiriman, ngeget nggak usah ada parameter, tapi langsung aja ambil dari dia. Caranya this.name.
Tuh, udah nggak error lagi. Oke? Jadi semuanya harus dibikin setter getter. Nah, daripada ngetik satu-satu, ya, sekarang itu semua IDE pasti punya cara bikin getter setter secara otomatis. Caranya, klik kanan, kemudian nih generate, ya, generate. Nah, ada constructor, ada getter, ada setter, ada getter and setter. Kita mau dua-duanya, pilih getter and setter. Nah, di sini ada age, gender, wishlist. Karena name-nya udah kita bikin. Pinter banget kan nih IDE. Karena name udah dibikin, nggak ada pilihannya di sini. Terus kita ngapain? Pilih semuanya. Shift, bawah, bawah, di blok semuanya. Kemudian oke. Oh, dibikinin deh semua getter setternya. Ya. Get age, set get gender, get wishlist, set wishlist. Berarti kita masukin ininya. Dan kita punya metode buat dapetin string wishlistnya. Oke, ini kita tutup. Kita balik lagi ke sini. Berarti ini kita bisa hapus ya. Ini bisa kita hapus. User 1 itu si Panjul. User 2 itu si Otong. Berarti ini apa? Yang age. Dot set age. Mantap. 25. Ini hapus. Kemudian ini set gender. Laki, laki. Masukin. Kemudian yang ini set wishlist. Masukin. Oke. Gampang kan? Lakukan hal yang sama pada si Otong. Set name. Namanya Otong. Kemudian set age 23. Kemudian set gender laki-laki. Kemudian set wishlist. Nah, oke. Sekarang kita sudah membuat model dengan benar dan kita sudah menginstansiat objek dengan benar dan ngeset datanya juga dengan benar. Sekarang tinggal ngeprintnya nih. Ini kan user 1 get name, user 1 get age, user 1 get gender. Ini get with display sudah ya. Nah, template print yang ini, ya udah kita print dulu deh. Biar kelihatan. Ini get name, ini get age, ini juga get gender. Kita print ya. Oh, ada Panjul, ada si Otong. Mantap kan? Kita lihat lagi user ID. Nah, kayak gini, bikin model. Balik lagi ke main. Ada yang harus dirapihin. Adalah ini, cara ngeprintnya. Berarti kita harus bikin metode biar kita nggak ngulang-ngulang ngeprint. Programmer itu punya prinsip namanya DRY. Dry. Don't repeat yourself. Ya. Kalau lu nulis kode, jangan lu ulang-ulang. Kalau lu ngulang-ulang, lu bukan ngetik kode, itu mah nulis novel. Nah, supaya nggak diulang, berarti kita bikin metode namanya print. Print user.
Kalau nge-print user berarti harus masukin objek usernya. User 1 kita masukin. Terus kita print juga, print user. Ini belum kita bikin nih metodenya. User 2 ya. Kemudian kita bikin metodnya block alt enter create method print user in main. Kita bikin di sini aja nggak apa-apa. Di main void user 1. User satunya kita hapus aja. Jadinya user doang. Karena bisa dipakai buat user 1 dan user 2 dan user 3 dan seterusnya. Terus kita kopas. Kita cut yang ini aja. Ctrl X, Ctrl V. Berarti yang ini bisa kita hapus. Ini masih user 2 namanya, tapi dapat kirimannya namanya user. Ya, hapus aja 2-nya. Hapus, 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 hapus. Nah, baru kita punya template buat ngeprint. Berarti kalau ada user 3, ya tak masukin user 3. Tapi sebelumnya di instantiate dulu. Ya. Kita coba print. Wow, 40 menit. Paling lama nih video nih. Oh, Panjul ke print, Otong juga ke print. Mantap kan? Dan kodenya juga jadi lebih rapi. Lagi deh, kita lagi. Buat bikin 2 user, 1, 2, 3, 4, 5. Buat bikin 1 user, kita butuh 5 line. Bisa nggak jadi cuma 1 line doang? Maksa banget ya? Bisa. Caranya kita bikin konstruktor. Nah, ini belum dibahas nih. Balik lagi ke user. Kelas user sekarang punya properti. Ini namanya properti atau atribut. Ya, ada yang bilang properti, ada yang bilang atribut. Dan si atribut ini bisa diakses lewat setter getter. Jadi setter getternya udah ada. Nah, ada satu lagi yang biasanya dimiliki oleh kelas model, yaitu constructor. Constructor itu buat bikin kelasnya. Di sini sebenarnya ini constructor nih, buat instantiate, ya, user, new user. Tapi si user ini nggak nerima parameter. Secara default, constructornya bakal kayak gini. User, public user, set. Nah, ini namanya constructor kosong, empty constructor. Ditulis nggak ditulis, sebenarnya sama aja, sama-sama hasilnya kayak gini nanti, new user. Tapi kita pengennya sekali bikin itu data-datanya udah langsung ke set. Ada panjulnya, ada H25-nya, ada laki-lakinya. Berarti kita bikin konstruktor yang langsung ngeset semuanya. Kita coba pakai cara otomatis aja ya, males banget ngetik. Klik kanan, generate, atau hotkey-nya alt insert. Nih, ada konstruktor. Klik. Nah, di dalam konstruktor ini, data apa aja yang mau di-set? Ya, semuanya. Semuanya kita set. Ya, name, age, gender, wishlist. Oke. Tuh. Sama dia dibikinin konstruktor yang udah nerima parameter dari semua datanya. Data-data ini kemudian dimasukin ke name-nya punya si user, age-nya punya si user, gender-nya punya si user, dan wishlist-nya punya si user. Sekarang balik lagi ke main. Sekarang error. New user ini harus nerima 4 argumen. Argumen atau parameter itu sama aja. Argumen, parameter. Kenapa error? Karena si user nggak punya konstruktor kosong. Dia punyanya konstruktor yang berisi parameter. Biar nggak error, kita bikin konstruktor lagi yang kosong. Generate constructor select none, ya. Tuh, kosong. Udah biarin aja kosong, nggak apa-apa.
balik lagi ke main. Tuh, sekarang udah nggak error lagi. Nah, sekarang kita pakai konstruktor yang langsung nerima semua datanya. Oke, berarti apa aja sih yang diterima? Harus sesuai urutan. Name, age, gender, dan wishlist. Berarti kita coba aja new user, kan? Oh, dikasih. Oke, kita masukin aja Panjul, ya. Panjul, koma. Nah, ya, sip. 25 harus sesuai urutan. Laki-laki, yes. Laki. Terakhir harus nerima tuh name, age, gender. Ini otomatis muncul ya, jangan diketik. Nah, ini kita cut, Ctrl X, masukin ke sini. Yos, mantap. Ini bisa kita hapus. Coba kita print ya. Apakah hasilnya sama? Yoi, Panjul di print, si Otong juga di print. Oke. Nah, sekarang coba si user 2 ini lakukan hal yang sama kayak gini dengan data-data yang di bawah. Ya, silahkan. Kalau dibikin, line-nya jadi hemat. Ya, ini satu line, print, hemat banget jadinya. Oke, begitulah caranya ngoding. Ya, jangan ngoding banyak-banyak, sedikit aja, tapi hasilnya yang banyak. Lanjut di video selanjutnya, kita bahas tentang apa nih? Collection, ya, list dan map. Dadah.